Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada, saya mau katakan tetap karena Tuhan baik. Amin. Banyak orang yang tidur gak bangun-bangun lagi, tetapi Bapak Ibu dan saya tidur nyenyak dan bangun tepat pada waktunya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai saat teduh kita sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan, atas kemurahan-Mu. Kalau pagi hari ini kami ada, itu hanya anugerah-Mu saja. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, urapi setiap kami yang hadir di saat teduh ini, agar kami boleh melakukan banyak hal yang lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ubah cara kami berpikir, ubah kami cara kami bekerja, ubah cara kami mengasihi Tuhan. Sehingga kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Urapi pemusik, urapi kru, urapi juga sinyal, semuanya penerangan listrik berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, satu lagu yang begitu luar biasa memberkati kita, bahwa kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Dan Rasul Paulus berkata, berlari-lari kepada tujuan yang mana? Yaitu tujuan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ada finishnya, ada start, ada finishnya. Jadi kita terus berlari. Tidak usah lihat ke kiri, ke kanan, gak usah lihat ke belakang, tetapi lihat kepada Tuhan yang sudah menantikan kita. Mari katakan, apapun beban, apapun yang kita alami, lupakan semuanya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Katakan, ku melupakan. Haleluya, amin. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Lebih lagi katakan, ku melupakan. Sama-sama katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan, rencanamu oh Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari saudaraku, kita belajar terus pujian ini. Katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, oh rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sama-sama katakan rencana-Mu, oh, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan firman-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lebih lagi katakan amin. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sama-sama katakan haleluya, amin. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segala hormat, kemuliaan. Kau tempat perlindungan, Kau tempat perteduhan, Kau tempat pengaduanku. Hanya Yesus, Kau satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya yang kami sembah. Oh, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, melayani-Mu, itu rinduku.
fajar. Oh, ya la basere. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bersama umat-Mu dari seluruh penjuru datang menyembah-Mu, datang memuji-Mu. Oh, kemuliaan. Tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, mari angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, sama-sama, yang kupuji. Kaulah Allah, kaulah Allah yang ku sembah, yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan amin. Di tempat maha hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kalau pagi hari ini kami ada, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh indah rencanamu, sungguh indah tuntunanmu. Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau dahsyat, kau luar biasa. Mengalirlah kuasa, mengalirlah urapan-Mu ya Tuhan. Jamah kami, berkati firman-Mu menjadi berkat yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan tentunya ya. Pada pagi hari ini firman yang sama Bapak Ibu, yang sangat sederhana, yang mudah kita mengerti, saya akan bukakan kepada kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ya.
Jadi jangan kita menganggap Tuhan itu tidur, ya, Tuhan itu terlelap, Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Jangan Bapak Ibu ya, banyak yang berpikir Tuhan itu di singgasananya santai-santai. Enggak Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata sampai hari ini juga dia bekerja untuk menyediakan tempat dan juga untuk memelihara hidup kita. Katakan amin. Tuhan tempat perlindunganku, itu menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lihat dulu di Mazmur 18 ayat 3 apa yang dikatakan pemazmur tentang Tuhan ya. Dikatakan demikian, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wow, lengkap sudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Lengkap sudah. Dia sudah berkata dia bukit batuku. Wow, kubu pertahananku, penyelamatku. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau baca nanti Mazmur 18 ini, perhatikan Bapak Ibu, banyak hal yang kita dapat di sana. Bagaimana pemazmur menyatakan ungkapan hatinya atas Tuhan. Haleluya. Hari ini apa ungkapan hati kita terhadap Tuhan? Tuhan baik, ya, oke. Tuhan mengasihiku, oke. Apalagi Tuhan memelihara hidupku, oke. Tuhan memberkatiku, oke. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Kita jarang berkata bahwa Tuhan adalah bukit batuku, pertahananku, gunung batuku, perisaiku, kota bentengku. Kita jarang untuk mengatakan itu. Bapak Ibu, kalau kita bahas satu persatu apa itu bukit batu, apa kubu pertahanan, terlalu panjang pagi hari ini. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, coba renungkan nanti di Mazmur 18 ayat 3 ini, kira-kira apa maksudnya. Ya, saudaraku, ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan menuju Kanaan yang dinamakan tanah perjanjian itu, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun sebuah kota perlindungan. Sebuah kota perlindungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu maksudnya? Bapak Ibu perhatikan. Apa maksudnya? Supaya jika ada orang Israel yang tanpa sengaja membunuh seseorang. Tanpa sengaja loh ya. Orang Israel tersebut dapat melarikan diri dan berlindung di dalam kota perlindungan. Tuhan sendiri yang menyuruhnya Bapak Ibu. Ya. Di dalam kota perlindungan, orang yang lari tadi, yang membunuh itu, terselamatkan dari bahaya Bapak Ibu. Terselamatkan dari bahaya. Artinya begini, kota perlindungan itu dibuat khusus agar orang-orang yang membunuh tanpa sengaja, mereka boleh berlindung di sana, bernaung di sana. Ya. Dalam Bilangan 35 ayat 28 lebih jelas lagi Bapak Ibu ya, dikatakan, tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungan, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Ya, kebiasaan ataupun adatnya memang seperti itu. Jadi kalau ada membunuh tanpa sengaja, dia harus lari ke kota perlindungan itu. Dan dia di sana harus berada selama imam besar mati. Artinya imam yang memimpin pada saat itu mati. Ya kalau umurnya 30 tahun, ya 30 tahun dia nggak boleh keluar. Dia akan ada di kota perlindungan itu. Tetapi kalau imam itu masih hidup dan dia keluar dari kota perlindungan itu, maka waktu orang yang dendam kepada dia, membunuh dia, tidak ada hutang darah di dalamnya. Sampai segitunya Bapak Ibu, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat satu kubu pertahanan, kota perlindungan saudaraku sekalian. Artinya Bapak Ibu, begitu Tuhan melindungi setiap umatnya.
Padahal dikatakan dia membunuh loh. Tetapi tanpa sengaja. Saya tidak tahu kalau sengaja membunuh seperti apa. Mungkin ada lagi hukum-hukum mereka. Ya, tetapi yang jelas kubu pertahanan itu, kota perlindungan itu yang mereka bangun sendiri karena Tuhan yang suruh, itu sangat-sangat kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada saat ini, bahwa kita sering berkata Tuhan adalah kota perlindungan. Memang benar Bapak Ibu, dalam Amsal 18 ayat 10 dikatakan Tuhan adalah kota perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sendirilah kota perlindungan kita. Ya bagi yang gak percaya sih gak ada itu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Tuhan adalah kota perlindungan kita, maka kita akan selamat di dalamnya. Dan dikatakan ia menara yang kuat dan perkasa. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Apa masalah pergumulan kita hari ini? Apa beban, apa intimidasi, apa yang datang mengejar-ngejar kita? Musuh kah? Yang nagih utang kah? Apapun itu Bapak Ibu, lari kepada Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan sebagai menara yang kuat dan perkasa, kau lari kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Apapun yang ada kau hadapi hari ini, lari kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Berlarilah ke sana. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berlari. Apa pergumulanmu? Apa beban yang kau alami? Berlari. Jangan santai, jangan loyo, jangan pasrah berdiam diri. Jangan. Mungkin kau ada kesalahan, mungkin kau ada kekurangan. Kalau kau lari kepada Tuhan, minta ampun, minta tolong, minta tuntunan, minta bimbingan, saya percaya Tuhan akan berikan kepada kita jalan keluar daripada masalah tersebut. Tetapi masalah kita bertambah-tambah karena apa? Udah punya masalah, udah punya problem, udah punya kesulitan, nggak datang kepada Tuhan. Itu yang masalah. Beribadah malas, berdoa apalagi, sudah dikasih jabatan kepengurusan, nggak setia. Ini Bapak Ibu, kita ganti ngambek. Ini satu masalah dalam diri kita. Jadi yang bermasalah bukan orang lain, bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Karena kita tidak berlari kepada Tuhan. Kita tahu kebutuhan kita banyak. Kita tahu banyak kesulitan yang kita alami. Tetapi kita tidak berlari kepada Tuhan. Lari kepada manusia. Lari kepada dunia ini. Ya udah, hancurlah semuanya. Bapak Ibu, pagi hari ini saat teduh ini bukan membuat kita hancur, tapi membuat kita menyadarkan kita waktu kita ada masalah, ada pergumulan, larilah kepada Tuhan, sebab Dia adalah kota perlindungan. Kita pasti selamat di dalamnya. Katakan amin. Ada tuntunan Tuhan lewat firman-Nya. Ada hadirat Tuhan lewat pujian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat di sini bahwa dalam Amsal 18 ayat 11, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Makanya perhatikan Bapak Ibu, tapi tidak semua, karena banyak orang kaya takut Tuhan, banyak orang kaya mengandalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kadang kita sudah masih nyaman hidupnya, uang masih ada, beras masih ada, anak-anak uang sekolahnya aman, uang kontrakan ada, kita terkadang mentuhankan itu, mengandalkan itu, tidak mau terus maju dalam Tuhan. Kita puas begitu-begitu saja. Makanya dikatakan orang-orang kaya atau orang yang berlimpah dengan harta seringkali menjadi tempat perlindungan mereka adalah kekayaannya. Dan firman Tuhan mencatat itu Bapak Ibu. Jadi hari ini kita keluar, kalau kita menjadi orang kaya pada saat ini, keluar daripada kenyamanan itu, keluar daripada situasi itu. Berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuan hidupmu? Apakah hanya menjadi orang kaya dan menikmati sendiri?
Apakah menjadi orang kaya tetapi kikir, pelit, mendit? Saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudaraku sekalian, mari. Firman Tuhan tidak pernah salah. Memang kenyataannya begitu. Waktu kita masih nyaman dalam seluruh apa yang kita jalani, kita datang kepada Tuhan ogah-ogahan. Kita tidak mau dituntun oleh firman, kita tidak mau diarahkan oleh gembala kita. Itu menjadi kesalahan fatal sebenarnya dalam hidup kita. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, waktu kita punya kekayaan, punya harta, punya keuangan yang berlimpah, engkau semakin takut akan Tuhan, maka Tuhan akan lebih angkat kau lebih tinggi lagi. Amin. Itu menjadi target Tuhan. Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 6 ayat 17 ada peringatan kepada kita, bukan hanya orang kaya, tetapi kita semuanya. Dikatakan agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu kekayaannya, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wow, luar biasa. Saudaraku sekalian, mungkin kita berkata kepada orang-orang di luar sana, kasihan mereka yang makan pakai hanya garam doang, makan hanya pakai Indomie saja, makan hanya nasi uduk pagi, siang, sore, begitu saja, bahkan tidak pakai lauk. Mungkin kita kasihan melihat mereka, tetapi mereka tidak peduli dengan apa yang mereka hadapi, mereka nikmati kok, mereka sukacita kok, mereka setia kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang berlimpah dengan segala kekayaan. Kita lihat makan di restoran, pulang pergi ke luar negeri, bolak-balik. Kita anggap wow enak banget mereka, enggak juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa diharapkan, enggak bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup Bapak Ibu dan saya. Karena memang Tuhan peduli kepada hidup kita dan berjanji untuk membebaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami. Makanya dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin. Jadi Tuhan punya janji membebaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami. Tetapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Jangan mau berdiam diri, jangan mau berpangku tangan, jangan mau bermalas-malasan. Ayo berusaha paling tidak setiap pagi engkau sembah Tuhan, engkau muliakan Tuhan, engkau dengarkan rema dari firman-Nya. Maka firman ini menjadi bagian kita yang berkata kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan orang fasik sepertinya mereka yang punya dunia ini, tetapi sekali mereka jatuh, mereka tidak akan bisa bangkit. Tetapi Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada problem, Tuhan menyelamatkan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan berkecil hati apapun keadaanmu hari ini. Jangan berkecil hati, mungkin uangmu hari ini sudah habis, besok mau makan apa. Mungkin seperti itu keadaannya. Jangan takut. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Tuhan tahu kantong kita, Tuhan tahu dapur kita, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ketika menghadapi ujian atau permasalahan hidup, kita tahu bagaimana bereaksi terhadap janji Tuhan. Reaksi kita yang Tuhan tunggu. Reaksi kita benar atau tidak. Kalau reaksi kita benar waktu ada masalah, maka kita akan pakai iman kita untuk percaya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Jadi reaksi kita ini yang mempengaruhi apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Berlindung kepada firman Tuhan serta percaya kepada Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan atas permasalahan yang kita hadapi. Itu dia. Daud tahu bagaimana bertindak. Daud punya reaksi yang benar dan dia melarikan diri dari Saul dan bersembunyi di dalam gua. Jadi tindakan Daud berada dalam kesesakannya adalah menguatkan imannya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
Apa permohonan Daud waktu dia ada masalah, waktu dikejar-kejar Saul dan tentaranya? Apa yang menjadi permohonan daripada Daud kepada Tuhan? Dia tidak membalas, Bapak Ibu. Ada kesempatan dia tidak membalas. Karena dia tahu bahwa Tuhan pembelanya, Tuhan menjadi naungannya, Tuhan menjadi kota bentengnya. Sehingga dia tidak membalas. Tetapi apa yang dikatakan Daud waktu dia ada permasalahan. Dalam Mazmur 57 ayat 2 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Bayangin aja. Artinya dia menguatkan imannya dan dia berkata, aku berlindung kepadamu Tuhan. Kalau engkau suruh aku keluar dari gua ini, saya pasti keluar. Tapi kalau Tuhan izinkan saya di gua ini, saya akan di sini. Haleluya. Justru musuhnya datang ke sana. Bukan musuhnya, maksudnya yang memerangi dia. Saul sendiri datang ke sana. Ada kesempatan untuk dia membalas, membunuh, dia tidak lakukan. Haleluya. Jadi dalam setiap keadaan kita harus percaya bahwa Tuhan dan menjadikannya sebagai tempat perlindungan kita. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Bukan uangmu tempat perlindunganmu. Mungkin karena uangmu masih ada, engkau aman, santai, gak perlu beriman. Jangan Bapak Ibu, jangan. Uang itu cepat habis. Ya cepat habis, ada aja caranya untuk itu habis sebentar. Tetapi kalau Tuhan menjadi andalan kita, justru uang yang sedikit dia akan tambahkan. Amin. Dia akan tambahkan. Ada aja cara Tuhan Bapak Ibu. Saya berpikir bagaimana ini ya, saya mau buat ucapan syukur hari Minggu. Saya udah bingung, aku gak punya uang Tuhan. Aku ngomong di jemaat, beberapa orang, ya semuanya juga gak ada tanggapan. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan, itu saja. Dan ternyata Bapak Ibu, hal yang lebih besar Tuhan janjikan. Tuhan bukakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dialah satu-satunya bos saya. Jadi dalam pelayanan ini bukan jemaat bos saya, enggak. Bukan pengusaha bos saya, enggak. Tetapi bos saya adalah Tuhan sendiri. Dia tahu kebutuhanku. Dia tahu yang terbaik bagiku. Dia tahu cara membuka jalan bagiku. Amin. Jadi kalau saya seperti itu Bapak Ibu juga harus bisa. Bos kita bukan ipar kita yang kaya. Enggak. Mau berapapun mobilnya, mau berapapun pesawatnya. Enggak Bapak Ibu. Ada satu kesaksian, saya bertemu dengan seseorang teman hamba Tuhan. Saya tahu dia keluarga kaya semuanya. Dan pada saat itu saya lihat pelayanannya kok seperti ini ya. Tempatnya juga masih ngontrak. Saya ngomong kepada dia, kamu gak ngomong kepada iparmu itu. Iparmu kan kaya. Dia kerja di bandara dan dia sebagai level yang tinggi jabatannya di sana. Ada juga saudaranya lagi yang pengusaha juga. Saya bilang, saya udah bicara beberapa kali tapi gak ada tanggapan. Saya mau beli keyboard aja saya harus berjuang sendiri. Tapi untuk pesta, untuk yang macam-macam mereka royal sekali. Oh gitu ya. Artinya Bapak Ibu tidak bisa orang lain menjadi andalan kita sekalipun memang dia punya. Tetapi Tuhanlah andalan kita. Amin. Tuhan andalan kita. Maka saya selalu berdoa bagi jemaat yang saya layani. Bagi semua yang ikut satu saya doakan. Kenapa? Waktu Bapak Ibu diberkati Tuhan, pasti Roh Kudus akan jamah Bapak Ibu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena di hati kita ini sudah tertanam karakter dunia ini. Yaitu karakter mementingkan diri sendiri. Kita tidak pernah berpikir ini hamba Tuhan, gembala, ini kan tidak bekerja. Apa ya makanannya? Apa ya kebutuhannya untuk sehari-hari? Apa ya buat beli bajunya, buat beli minyak rambutnya, buat hembodinya, buat bedaknya. Ada nggak kita pernah berpikir seperti itu? Ada memang, tetapi itu sepintas. Tidak ada actionnya, tidak ada pelaksanaannya. Kemarin Ibu Paramida dari Medan kirim pakaian buat Ibu Gembala.
Dia berpikir, ini bagus nih, kasih ke Ibu Gembala. Sekalipun memang ada yang tidak pas karena Ibu Gembala kan sudah agak langsing sekarang. Tetapi adalah yang pas. Yang lain kasih kepada Rahel. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada memikirkan hamba Tuhan. Itu bagus. Tidak harus kaya dulu, berlimpah dulu untuk memikirkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi apa yang ada pada kita itu saja. Karena apa yang ada pada kita itu yang paling besar. Saya tahu kehidupan Ibu Paramida Huta Galung. Saya tahu usahanya. Tetapi dia mempersembahkan yang terbaik bagi hamba Tuhan. Begitu dia dengan Amang Rolas, Opung Rolas Hasibuan. Dia mengerti. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedang berdoa agar Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tetapi sekalipun mungkin sampai hari ini mungkin apa yang saya doakan belum terjadi. Tetapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Oleh karena itu saudaraku sekalian, pengharapan kita, kota perlindungan kita, pertahanan kita hanyalah Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Selagi kita berharap kepada manusia, berharap kepada orang, kita akan kecewa. Firman Tuhan berkata, tapi saya berharap kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan, aku gak ngerti Tuhan. Aku udah pesan catering, tetapi dananya belum ada. Tuhan, bagaimana cara Tuhan? Tuhan lebih mengerti. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari apapun masalah kau hadapi, apapun tantangan dalam hidupmu hari ini, katakan kepada Tuhan, Kaulah tempat perlindunganku Tuhan, tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu akan aman di dalamnya dan Bapak Ibu bisa merasakan kenyamanan juga di dalamnya. Haleluya. Iya, jadi kalau ada orang-orang yang mengganggumu, ada orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilanmu, ataupun iri terhadapmu, katakan, Tuhan perlindunganku. Apapun rencana si jahat, saya pasti aman di dalamnya. Kalau Tuhan yang membela, tidak ada yang bisa mengusik-usik apa yang Tuhan bela. Amin. Haleluya. Makanya setiap malam kami sudah kembali lagi, tadi malam sudah baca dulu Mazmur 91 sebelum tidur. Makanya saya ajak Bapak Ibu di saat teduh ini baca itu Mazmur 91 sebelum engkau tidur. Amin. Kalau ada anakmu, ada suamimu, ada istrimu, ada keluargamu, mari sama-sama baca. Agar apa? Agar kita diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan, sebab Dia kota benteng kita, kota perlindungan kita. Katakan amin. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, selamat berjuang hari ini. Percayalah Tuhan menjadi pembelamu yang membuka jalan atas setiap apa yang kau butuhkan. Dan hari ini berkat Tuhan melimpah atasmu. Haleluya. Amin. Ya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Saudaraku, namun sebelumnya saat teduh kita tetap berjalan seperti biasa. Setiap pukul 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mohon maaf biar Bu Gembala bisa istirahat dulu, biar fit dulu, jadi hanya saya dulu sama Marcel yang ada di saat teduh ini ya, namun dia tetap ikut kok saat teduh ya. Haleluya. Oleh karena itu saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di tempat ini. Yang pertama ada keluarga Ibu Echa Sapitri, salam. Iya, terus ada Ibu Lestina Hasibuan, ada Ibu Mega Huta Galung, salam juga. Terus ada Ibu Liana Herawati, salam, apa kabar? Sehatkah Ibu Liana? Ya, haleluya ya. Terus ada Bapak Arifin Saputra, terus ada Ibu Paramida Huta Galung, terus ada Ibu Jelista Manurung, salam semuanya. Bapak Sali juga, salam. Ada Ibu Loahani, salam. Terus ada Ibu Arni Hasibuan, ya salam, sehat ya Anggi ya. Terus ada juga Ibu Roma Uli Huta Barat, salam sehat tentunya. Terus ada Yoas, ada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, ada Ibu Rahel Piona, ada Maya Patricia, ada juga Santi Ati, juga ada Ibu Intan Sitorus, ya salam. Terus ada juga Opung Derson Nabitupulu, ada juga Ibu Yakni, salam Bu Yakni ya, sehat selalu, sudah lama tidak bertemu. Nanti hari Minggu saudaraku kalau yang ada waktu boleh datang bersama-sama di tempat ini, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya ya. Bu Yakni biasa
bisa hadir itu ya, tapi udah lama nggak pernah hadir, mungkin banyak kesibukan. Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, Pak Gem mau dukung dalam doa, ibu saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Oh gitu ya, ya kita doakan ya, mungkin sakitnya ya mungkin udah tua juga ya, tapi saya percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa ya bagi setiap kita anak-anak Tuhan ya. Sebentar saudaraku, ada Mus Mulyadi, salam, Tuhan berkati ya keluarga Bapak Mus Mulyadi, sehat selalu, sukses dalam apa yang dikerjakan. Sebentar ya, iya, karena saya tidak mau satu pun terlewatkan. Kalau ada yang masuk, iya, boleh ketik yes atau amin biar muncul ya. Siapa tahu muncul gitu ya. Oleh karena itu kita angkat pujian tadi saudaraku sekalian. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau terbaik dalam hidup kami. Firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapa yang mengubah firman-Mu, itu akan berhubungan dengan Tuhan. Hari ini kami mau Engkau menjadi satu-satunya kubu pertahanan kami, kota perlindungan kami. Dan siapa yang berlari ke sana, firman-Mu berkata pasti selamat. Yang sakit pasti sembuh, yang lemah pasti dikuatkan. Inilah menjadi iman kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang bergabung di pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan sanggup menolong mereka. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Pak Harno, Bu Eca, bahkan anak-anak dan orang tua mereka. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bisa buat Bu Eca yang beberapa hari ini kurang sehat. Bahkan hari ini di bagian belakang yang ngilu Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar urapan yang baru turun. Kuasa Allah bekerja, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang membuat belakangnya ngilu, apapun yang membuat tubuhnya saat ini sedang kurang sehat, di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Sehingga ibu ini boleh beraktivitas, boleh melakukan segala kegiatannya, bahkan boleh melayani Tuhan. Ku percaya kalau Tuhan yang menjamahnya, maka kesembuhan sempurna pasti terjadi. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan suaminya Pak Harno, bahkan berkati apa yang diusahakan mereka hari ini. Biarlah mujizat terjadi dalam kehidupan mereka dan ada terobosan yang baru terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lestina Sibuan, berkati dia bersama dengan suami, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang. Bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan sendiri yang memberkati.
diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat keluarga Ibu Mega Utagalung Opung Jericho, berkati bersama anak menantu bahkan cucunya, berikan kesehatan, perlindungan Allah sempurna. Apa yang dikerjakan, diusahakan mereka pagi ini diberkati Tuhan. Sawah ladang bahkan apapun yang diusahakan mereka, mujizat selalu terjadi. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Liana Herawati, berkati dia bersama suami bahkan anak menantu bahkan ketiga cucunya, berkati semuanya. Berikan kesehatan khususnya buat Ibu Liana, sehat dan kuat. Dan kami percaya apapun hari ini yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati Tuhan. Baik pabrik daripada Pak Titus, order-order yang lama bertahan, yang baru Tuhan datangkan, karyawan bekerja dengan baik di dalam nama Yesus. Bahkan usaha daripada Bapak Edo dan Ibu Mary, biar Tuhan memberkati, membuat pelipat gandaan. Apapun yang dibisniskan mereka, biar Tuhan yang mempromosikan, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka tercukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga Bapak Arifin Saputra, Bu Mega, bahkan anak-anak mereka, orang tua mereka, semua berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita kemanapun mereka melangkah, mengerjakan setiap tugas-tugas mereka, kesuksesan, keberhasilan, promosi turun daripada sorga, memberkati mereka sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka, anak-anak mereka sekolah boleh tercukupkan, bahkan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Paramida Hutagalung, berkati bersama kakaknya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, panjang umur. Dan hari ini mereka akan berusaha mengerjakan setiap apa yang mereka kerjakan, khususnya dagangan mereka, pakaian mereka yang ada di Pasar Melati. Tuhan memberkati, mempromosikan, mengantarkan pembeli-pembeli yang baru, yang lama tetap bertahan. Terima kasih. Bahkan apapun pergumulan mereka pagi ini, mujizat selalu terjadi. Begitu dengan keluarga Ibu Jelis Tamanurung, Bapak Janter, bahkan juga anak-anak mereka, mertua mereka, berkati semuanya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan umur panjang bagi mertua mereka. Dan hari ini apapun yang mereka gumuli, baik dalam pekerjaan, biarlah berkati pekerjaan mereka, sehingga dimanapun mereka bekerja, diberkati pekerjaan itu, sehingga karyawan-karyawan boleh bekerja dengan baik, tidak ada yang dirumahkan, tetapi semua boleh normal kembali, bahkan angkat posisi mereka lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak, sehingga kebutuhan mereka boleh tercukupkan. Hari ini kami juga berdoa buat keluarga Bapak Sali Wahyu Suwarnana Diarsa bersama Bu Eka, bahkan anak mereka Bram, bahkan keluarga besar mereka. Engkau kubu pertolongan, bahkan perlindungan mereka. Dan hari ini berkatilah apa yang dibisniskan mereka, baik pergunangan, biar Tuhan berkati gudang-gudang yang dikelola, sehingga banyak setoran-setoran yang masuk, bahkan juga apapun yang dikerjakan, baik peternakannya, bahkan juga pengiriman makanan ke Hong Kong, biar berjalan semua dengan baik, dengan normal, bahkan banyak pesanan-pesanan. Ku percaya segala apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, dan ada bisnis-bisnis yang baru, sehingga kebutuhan-kebutuhan anaknya kuliah boleh tercukupkan. Bahkan Bram menjadi anak yang baik, anak yang bisa dihandalkan, bahkan dia menjadi sukses dalam kuliahnya dan dapat pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Lohani, berkati dia bersama suami, anak-anak mereka, berikan kesehatan buat mereka terus maju dalam Tuhan dan terus mengutamakan Tuhan di atas daripada semuanya, karena Tuhan yang buka jalan atas setiap pergumulan mereka, atas setiap apa yang mereka doakan pagi hari ini. Berkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh keluarga ini, baik dagangan Ibu Hani, bahkan juga pekerjaan Pak Endang, bahkan juga Erik, bahkan berikan pekerjaan kepada Febri dan dia bisa kuliah dengan baik, dan Tius juga segala kebutuhannya Tuhan menyediakan. Ku percaya apapun yang didoakan mereka pagi hari ini, mujizat selalu terjadi. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Arni Hasibuan, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, umur yang panjang, dan kami percaya apapun yang dialaminya, mungkin ini berat bagi dia dan ini akan melemahkan, tetapi kami percaya dengan kekuatan Allah yang ada dalam dirinya, dia bisa lari kepada kota perlindungan, yaitu Yesus sendiri. Karena siapa yang berlari ke sana pasti selamat, pasti disembuhkan. Itu adalah iman kami. Dan hari ini sembuhkanlah dia, pulihkanlah keadaannya, berkatilah apa yang dikerjakannya, doakan kebutuhan-kebutuhan kedua putra-putrinya boleh tercukupkan dan menjadi anak-anak yang baik, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada
daripada Ibu Roma Uli Huta Barat. Berkati dia bersama suami, anak menantu, bahkan cucunya, bahkan seisi rumahnya. Semua proteksi kesehatan mereka, proteksi dalam kehidupan mereka. Dan pagi ini apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan mereka, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Buat perbedaan di lingkungannya, di daerahnya, di keluarganya, bahwa ibu ini sangat setia di dalam mengiring Tuhan, bahkan mengutamakan Tuhan. Maka buat perbedaan-perbedaan yang luar biasa sehingga menjadi ada kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lambuk Erni Sartika Siahaan. Berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hal-hal yang baru kepada dia bersama suaminya, bahkan anaknya. Perlindungan Allah sempurna atas mereka. Bahkan yang berdoa apa yang dikerjakan, diusahakan mereka diberkati Tuhan. Bahkan renovasi rumah mereka selesai dengan segera, dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Bahkan hari ini orang tua mereka sedang sakit, di rumah sakit dirawat, biarlah nyatakan kuasa-Mu, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Oleh karena itu biar Tuhan sembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, apapun penyakitnya, tidak ada yang bisa bertahan di dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat anak kami Raheli Piona bersama suami, berkati, biar Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, kekuatan, bahkan terus mengiring Tuhan lebih lagi, mengutamakan Tuhan lebih lagi, sehingga jalan-jalannya Tuhan bukakan. Dan berkatilah bengkel mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka doakan pagi ini, khususnya buat keturunan, biar Tuhan jamah buah kandungannya, berkati buah kandungannya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dalam waktu-waktu dekat ini ada mujizat terjadi, ada sukacita yang besar terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Maya Patricia, Monlik, bahkan orang tua mereka, berkati, berikan kesehatan, bahkan panjang umur buat orang tuanya. Dan pagi ini biarlah apa yang dikerjakan mereka promosikan ya Tuhan, bahkan angkat lebih tinggi lagi, bahkan Monlik dalam kuliahnya boleh menyelesaikannya dengan baik. Hamba-Mu juga berdoa buat Santi Ati, berkati dia bersama dengan keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan dalam apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan, bahkan apa yang digumuli biar mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Ibu Intan Sitorus juga berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, bahkan suami istri boleh bergandengan tangan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan anak-anak mereka, anak-anak yang pintar, cerdas, takut Tuhan, talenta-talenta yang baru Tuhan berikan kepada anak-anaknya agar bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan keluarga ini dibisniskan, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga berdoa saat ini buat Opung Derson Napitupulu, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan buat Opung Derson, panjang umur, sukacitanya biar terus berlimpah-limpah. Bahkan doa-doanya buat anak, menantu, cucunya semua, biarlah mujizat terjadi, baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Bahkan Bu Yakni juga berkati bersama dengan anak, menantu, cucunya, baik keluarga Hendrik, Pak Hendro, bahkan juga Vero, semuanya dalam naungan-Mu, dalam perlindungan-Mu, bahkan dalam segala usaha pekerjaan mereka diberkati. Bahkan Bu Yakni juga panjang umur, sehat-sehat selalu. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Dermiona Tambunan, berkati dia bersama suaminya, bahkan juga anak, menantu, bahkan cucunya semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa apapun hari ini yang mereka gumuli, biar mujizat terjadi, luputkan mereka dari apapun sakit penyakit, dari kerugian-kerugian. Bahkan hari ini apa yang dikerjakan mereka, Tuhan Yesus yang memberkati. Bahkan Ibu Darling Simanjuntak juga berkati dia, berikan kesehatan kepada dia, sukacita bersama dengan anak-anaknya, semuanya dalam perlindungan-Mu. Bahkan hamba-Mu terlalu percaya apapun yang digumuli, baik buat ekonomi, baik buat usaha salon, bahkan dagangan, bahkan anak-anak semua boleh Tuhan proteksi, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang mengasihi orang tua lebih lagi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Mus Mulyandi, hamba-Mu berkati, berikan kesehatan bersama keluarga besarnya, bahkan pelayanannya diberkati. Bahkan apapun pergumulan, apapun yang dikerjakan, biar mujizat selalu terjadi. Dan kami percaya kedahsyatan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupannya. Hari ini kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Kalau malam ini kami melihat ada hal-hal yang
terbaik. Biarlah seterusnya boleh semakin Tuhan pulihkan. Ku percaya oleh Darius, oleh Billy belum itu menyembuhkan Ibu Gembala kami. Bahkan berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lia Kusuma, baik itu suami istri, anak, menantu, cucunya semua sehat. Khususnya dia ada di Singapura hari ini menyertai cucunya yang sedang pengobatan. Biar mujizat kesembuhan terjadi. Bahkan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Pendeta Lili. Biarlah Tuhan berkati dia, berikan kesehatan panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa buat Bapak Rianto, Bu Angel, bahkan anak-anak, bahkan orang tua mereka, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan apapun yang dikerjakan mereka, diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Bapak Pian Estiko Sambi, berkati bersama istri, anak-anak, menantunya, berikan kesehatan, usaha mereka diberkati, dipromosikan. Begitu dengan Bapak Suwardi, berkati bersama istri, anak-anak mereka, berkati, berikan kesehatan, bahkan kuliah mereka sukses, bahkan usaha mereka diberkati. Begitu dengan itu Ernestorus bersama dengan papanya, Bapak Ute dan Bapak istrinya, semuanya berkati, berikan kesehatan, panjang umur buat orang tuanya, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, tim Saat Teduh yang sudah menabur di tempat ini, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persembahan-persembahan yang lain, bahkan buat benih, buat persepuluhan yang ditabur. Biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan iman kami, sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan takaran sorga. Itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang menabur. Karena firman-Mu berkata orang yang menabur pasti pulang membawa berkas-berkas, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih, bangsa negaraku serahkan kepada Tuhan, baik itu untuk pelantikan pemimpin yang baru, biar Tuhan semua buat lancar, tidak ada gangguan apapun. Bahkan kami berdoa biarlah masyarakat sejahtera, pemimpin kami diberikan hikmat, bahkan orang-orang yang ingin merondong, ingin merusak, ingin mengganggu keamanan, biar Tuhan sadarkan, berikan pertobatan kepada mereka. Oleh karena itu biarlah hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami, roh maut, kelam, penyakit, bahkan virus-virus tidak bisa menyentuh kami karena Tuhan Yesus yang selalu membentengi kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Oleh karena itu biarlah terima berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, memberkati, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah akhir daripada pertemuan kita di pagi hari ini. Biar kita tetap ada dalam kota perlindungan Tuhan ya. Dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.